Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini di tengah cuaca yang terik, panasnya silo ya teman-teman ya. Ini berasa banget dan memang menurut informasi di sebagian besar daerah di Indonesia ini mengalami badai matahari. Jadi panasnya ekstrim banget teman-teman. Tetap jaga kesehatan nih pokoknya teman-teman ya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Mas Untung, kisah Warijan. Wow, Warijan yang sedang melakukan perintah dari gurunya yaitu Sudiro untuk menjalankan laku lampah. Waduh, mungkin ada teman-teman yang bingung ya, laku lampah itu apa sih? Laku lampah ini kan dalam bahasa Jawa dan dalam bahasa Sunda hampir sama. Jadi lampah itu artinya adalah berjalan. Kalau dalam bahasa Sunda mungkin milampah ya. Dan laku ya melakukan atau intinya melakukan perjalanan atau dalam bahasa simpelnya mungkin mengembara kali ya. Tapi dalam laku lampahnya Warijan ini Sudiro memang sengaja memberikan perintah itu agar muridnya bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah didapat dan juga di sini Warijan bisa mendapatkan makna tentang kehidupan. Dia bisa melihat banyak hal, bisa melihat orang jahat, orang baik, orang susah, orang kaya. Jadi diharapkan oleh Sudiro bahwa dengan laku lampah ini akan membentuk mental Warijan yang baik dan juga fisik dan alhamdulillah juga bisa kalau memang bisa menambah ilmu karena sempat juga ya kan Warijan bertemu dengan seseorang yang sakti dan diajarkan satu kesaktian luar biasa sekali. Dan apakah kejadian yang akan ditemukan oleh Warijan dalam laku lampah kali ini dalam episode ini? Pastinya penasaran kan? Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Entry, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa untuk lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Menjemput dua bocah di alam gaib. Kisah Warijan. Malam itu, udara terasa begitu dingin, hingga setiap hembusan nafas tampak seperti kabut tipis. Angin yang berembus membawa aroma tanah basah bercampur wangi bunga kenanga wangi yang hanya muncul bila dunia lain mulai menyingkap tabirnya. Dari kejauhan, lampu-lampu rumah di kaki bukit tampak berkelip samar di tengah kegelapan. Suara anjing menggonggong bersautan, disusul dengan suara derak pohon bambu yang terdengar seperti bisikan makhluk gaib yang sedang bersembunyi. Di jalan setapak perbukitan, Warijan menuruni jalanan berbatu yang lembab dengan langkah hati-hati karena kabut yang kian tebal. Dan semakin ia mendekat ke arah desa, Warijan mulai mendengar suara teriakan orang-orang yang memecah malam. Cahaya senter dan obor berkelebat, langkah terburu-buru menembus semak dan kebun sayur. Apa sudah ada yang menyisir ke arah sungai? Seru seseorang dari kejauhan. Sudah Kang, tapi cuma mau sendal aja di pinggir rumpun bambu itu, sahut yang lain dengan suara lantang. Merasa penasaran dengan apa yang sedang terjadi, Warijan mendekat perlahan. Sorot matanya menyapu wajah-wajah tegang di bawah cahaya obor. Samar-samar ia mencium bau dupa dan juga aroma bunga yang mungkin menjadi pertanda jika warga sudah mencoba berkomunikasi dengan dunia gaib. Namun, di antara kepanikan yang tampak, Warijan merasakan ada getaran halus di udara, getaran energi hitam yang telah melewati tempat itu. Dengan tenang, ia menghampiri lelaki parubaya yang wajahnya terlihat serius mengamati keadaan di sekitarnya.
Maaf Pak, sedang mencari apa ya Pak? Tanya Warijan kepada lelaki parubaya yang tampak memimpin pencarian malam itu. Kami sedang mencari dua anak yang hilang, Kang. Jawab lelaki tua itu lirih. Satu anak laki-laki berusia 5 tahun, dan yang satunya anak perempuan berusia 7 tahun. Tadi sore, mereka bermain bersama anak-anak yang lain di pinggir sungai kecil dekat rumpun bambu itu. Tapi sampai malam tiba, keduanya tidak juga pulang. Nah, ini baru saja kami menemukan sandal milik bocah lelaki yang hilang itu, Kang. Imbunya lagi menjelaskan. Lelaki tua itu hanya menunduk. Setelah menjelaskan apa yang sedang terjadi, suaranya tenggelam dalam hiruk-pikuk warga yang mulai menyebar ke segala arah. Ada yang kembali menyusuri tepian sungai kecil dengan langkah tergesa, dan ada juga yang menuju ke perkebunan. Suara warga desa terus terdengar bersaut-sautan dengan meneriakkan nama dua anak yang hilang itu. Merasa jika ada energi hitam di sekitarnya, Warijan berjalan perlahan ke arah yang lebih sunyi, mengikuti panggilan halus yang terasa dari energi gelap yang berpendar di tempat itu. Tidak lama kemudian, langkahnya berhenti di pinggir sungai kecil yang mengalir lesu di bawah rumpun bambu. Di sana, udara terasa berbeda dan beraroma bunga kenanga yang kian menyengat. Namun, baru saja dia hendak membuka mata batinnya, tiba-tiba beberapa orang mendekat ke arahnya sambil terus menyorotinya dengan cahaya lampu senter. Sepertinya sampean ini bukan orang sini ya Mas, seru seseorang yang sudah berdiri beberapa meter di belakang Warijan. Sampean lagi apa Mas? Tanya salah seorang yang lain lagi. Ah, maaf Mas, kebetulan saya hanya sedang lewat desa ini dan mendengar suara teriakan orang memanggil-manggil nama dua anak yang hilang itu. Jadi saya putuskan untuk ikut membantu mencari, ujar Warijan menjelaskan. Sepertinya dia bukan orang biasa, bisik seorang pemuda yang berada di depan lelaki bertubuh tegap yang terus menatap tajam ke arah Warijan. Kami sudah menyusuri tempat ini berkali-kali Mas, tapi kami tidak menemukan apapun, ujar lelaki bertubuh tegap itu. Warijan hanya mengangguk sambil berjalan ke arah warga desa yang berada tidak jauh darinya. Perkenalkan, nama saya Warijan Mas. Tadi saya sudah diberitahu oleh bapak-bapak yang memakai ikat kepala batik di sana, ucap Warijan menjelaskan. Katanya dua anak yang hilang itu sebelumnya bermain bersama teman-teman yang lain di sini, imbuh Warijan lagi. Ya, di sini memang sering digunakan warga untuk mencuci pakaian dan juga mandi Mas, karena tempatnya teduh dan juga pinggiran sungainya datar, ucap lelaki bertubuh tegap itu. Oh ya, nama saya Hendra, dan ini Kipli, dan yang ini Rodi, imbuhnya lagi memperkenalkan diri. Tapi saya merasa ada sesuatu yang janggal di tempat ini loh Mas, ujar Warijan sambil mengedarkan pandangannya ke arah sekitar. Dulu di tempat ini memang sering dibuatkan sesaji Mas, tapi semenjak Balura wafat, sesaji itu tidak pernah ada lagi, balas Hendra menjelaskan. Nah, sekarang sebaiknya sampean ikut kami mencari di balik bukit itu Mas, karena di tempat itu ada pemakaman besar dan hanya tempat itulah yang belum kami datangi, imbuhnya lagi menjelaskan. Tapi tunggu dulu Mas, saya merasa sangat yakin jika kedua anak itu berada di sekitaran sini, balas Warijan yang kembali berjalan ke arah bibir sungai. Udara di sekitar mereka perlahan berubah lebih berat. Kabut yang semula tipis kini merayap pelan dari arah rumpun bambu yang ada di seberang sungai. Cahaya dari senter warga memantul redup di antara kabut itu seolah tertelan oleh sesuatu yang tak terlihat. Hendra dan dua orang yang bersamanya tampak mulai gelisah. Mereka berdiri mematung sambil terus menatap ke arah Warijan. Bersamaan dengan itu, suara serangga mendadak lenyap digantikan hening yang aneh.
Hanya suara gemericik air yang terdengar, tapi nadanya berubah seperti desisan halus yang hidup. Warijan yang merasa yakin dengan keberadaan dua anak yang hilang itu berjalan lebih dekat ke arah tepian sungai. Di bawah sinar samar dari kabut, permukaan air tampak bergetar membentuk pola melingkar yang teratur. Getaran itu tidak mengikuti arus, melainkan memancar dari satu titik di bawah rumpun bambu yang tumbuh di seberang. Aroma kenanga semakin kuat, bercampur dengan bau tanah lembab dan sesuatu yang menyerupai wangi rambut basah. Dalam keheningan itu, hawa dingin menembus kulit, merayap naik dari kaki hingga ke punggung. Bulir-bulir embun mulai menempel di rambut dan alis, membuat udara terasa semakin berat. Rumpun bambu di seberang sungai bergoyang perlahan tanpa hembusan angin. Suaranya berderak lembut seperti bisikan halus yang tidak berasal dari dunia manusia. Warijan menundukkan kepala, memejamkan mata, dan menenangkan nafasnya. Di dalam dirinya, aliran energi halus mulai bergerak, menyatu dengan getaran tanah dan udara di sekitarnya. Ia merasakan denyut samar di bawah sungai, denyut yang bukan berasal dari air, melainkan dari sesuatu yang hidup di bawahnya. Energi tua, pekat, dan berlapis duka. Dan dalam sepersekian detik, air sungai tampak bergetar lebih kuat, memantulkan cahaya pucat seperti kaca yang retak. Dari dasar air muncul bayangan samar, berputar perlahan seperti bentuk tubuh yang belum sepenuhnya nyata. Hendra dan kedua kawannya melangkah mundur tanpa sadar. Nafas mereka terasa berat, seolah udara di sekitar berubah menjadi beku. Obor di tangan Kipli dan Rodi yang berdiri agak jauh mulai bergetar kecil, nyalanya meruncing, lalu melengkung ke arah sungai, pertanda adanya tarikan energi dari arah itu. "Mas Hen, itu apa mas?" tanya Kipli dengan suara bergetar. Belum sempat Hendra menjawab, kejadian aneh kembali terjadi. Kabut yang ada di sekeliling mereka bergerak cepat ke arah Warijan dan menyelimuti tubuhnya. Dan beberapa saat kemudian, tubuh Warijan tidak lagi tampak di mata Hendra, Kipli, dan juga Rodi. Mas, kita pergi dari sini aja," ucap Kipli sambil terus menggoyang-goyangkan tubuh Hendra. Iya mas, aku juga takut mas," saut Rodi dengan suara lirih. Namun Hendra tidak segera beranjak. Pandangannya masih terpaku pada pusaran kabut yang mulai menelan tubuh Warijan. Di dalam pusaran itu, samar terdengar suara lirih seperti orang yang melantunkan mantra dalam bahasa yang sudah lama dilupakan manusia. Udara di sekitar mereka bergetar, dan dari dalam kabut muncul kilatan cahaya kehijauan redup tapi tajam menusuk mata. Mas, ayo mas, kita pergi mas," bisik Kipli yang sangat ketakutan itu. "Ya mas, sebaiknya kita segera laporkan kejadian ini pada Mbak Wito," sambung Rodi dengan tubuh gemetar. "Tunggu dulu, coba lihat di sana," balas Hendra yang pandangannya masih menatap ke arah tempat Warijan menghilang. Kabut di atas sungai tampak bergolak, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Suara gemericik air berubah menjadi berat, dalam, dan bergema seolah sungai itu bernafas. Dari balik kabut kehijauan terdengar sayup tangisan anak kecil, lirih tapi menusuk jantung. "Mas Hen, itu suara siapa ya?" tanya Kipli dengan suara bergetar sambil matanya mencari sumber suara. Hendra tidak menjawab. Pandangannya terpaku pada bayangan yang mulai muncul di seberang sungai, tepat di balik rumpun bambu. Bayangan itu perlahan membesar. Di antara dedaunan bambu yang bergoyang tanpa angin, tampak sosok tinggi berwarna kelabu berdiri membungkuk dengan rambut hitam panjang menjuntai sampai ke tanah. Dari tubuhnya tercium aroma busuk bercampur wangi kenanga yang menusuk hidung.
Rodi menutup mulutnya, menahan jeritan yang hampir lepas. Sosok itu menegakkan kepala, wajahnya samar di balik kabut, tapi matanya tampak jelas. Dua bola mata besar berwarna merah tua menyala seperti bara api yang hidup di dalam kegelapan. Mas Hen, itu Wewe Gombel, Mas, bisik Kipri dengan suara tercekat. Dan tanpa aba-aba lagi, ketiganya segera berlari dari tempat itu setelah penampakan makhluk gaib yang sangat menyeramkan tadi terlihat jelas. Sementara itu, di alam lain yang sangat mirip dengan tepian sungai tempat terakhir Warijan berada, Warijan berdiri di tengah pusaran kabut berwarna kehijauan. Di sekelilingnya udara terasa berat, mengandung aroma busuk yang bercampur wangi dupa dan asap belerang. Suara gemuruh halus terdengar dari segala arah, seperti bisikan makhluk yang berputar mengelilingi. Dengan tenang, dia memejamkan mata sambil kedua tangannya bersilang di depan dada. Bibirnya bergerak pelan, melantunkan mantra dari ajian pelindung. Begitu mantra ajian jagat geni terucap, cahaya merah kemasan menyemburat dari tubuhnya. Cahaya yang seperti nyala api itu berputar melingkar, membuat kabut di sekitarnya mendesis pelan menjauh dari panas cahaya yang muncul. Dan tidak lama kemudian, dari balik kegelapan terdengar suara tawa panjang yang serak, berat, dan seperti datang dari banyak arah sekaligus. Suara itu menembus dinding kabut, menggetarkan dada Warijan. "Apa yang kau inginkan di tempat ini?" ujar suara sosok makhluk perempuan yang terdengar melengking. "Maafkan atas kelancanganku ini, Nyi, tapi aku datang untuk mencari dua anak yang hilang itu," balas Warijan dengan tenang. "Jangan ikut campur dalam urusan ini, anak muda. Sekarang sebaiknya kau pergi dari tempat ini sebelum kau menyesal," ujar sosok makhluk gaib itu dengan lantang. Kabut hijau di sekitaran Warijan bergolak semakin kuat. Dari balik pusarannya, sosok makhluk itu mulai menampakkan wujudnya dengan perlahan. Rambut panjangnya melayang seperti hidup, mengikuti arah angin yang tak terasa. Dua mata merah menyala di balik wajah pucat yang tak sepenuhnya berbentuk manusia. Tanah di bawah kakinya bergetar ringan, disertai suara lirih seperti anak kecil yang menangis dari segala arah. Warijan berdiri tegak, menggenggam tangan kirinya sambil terus merapalkan mantra pelindung. Udara di sekelilingnya berubah panas, tapi hawa dingin dari makhluk itu jauh lebih menusuk, membuat kulitnya seperti tertusuk jarum halus. "Aku tidak akan pergi sebelum tahu di mana kedua anak itu berada," ujar Warijan tenang meski suaranya sedikit bergetar. Sosok itu tertawa pelan, tawa panjang yang menggema seperti suara besi bergesek. "Mereka aman di sisiku. Mereka menangis di dunia kalian, tapi mereka tertawa di sini," balas sosok itu dengan lantang. Tiba-tiba angin berembus kencang, daun bambu beterbangan, air sungai berputar liar, dan dari bawah permukaan muncul bayangan tangan-tangan kecil mencoba menarik kaki Warijan ke dalam air. Dengan cepat, Warijan melompat, menghindari serangan tiba-tiba yang datang dari bawah. "Jangan paksa aku untuk bertempur di sini, Nyi," ujar Warijan dengan tegas. "Kalau begitu, aku akan menjadikanmu budak di istanaku, anak muda," balas sosok Wewe Gombel yang langsung melesatkan serangannya ke arah tubuh Warijan. Dua tangan panjang dengan kuku hitam tajam meluncur deras ke arah Warijan. Ia bergerak cepat, memutar tubuh menghindar, sementara udara di sekitar berdesis oleh gesekan energi gaib dari arah berlawanan. Rambut makhluk itu meledak keluar seperti tombak-tombak hitam, menembus kabut dan menghantam ruang tempat Warijan berdiri.
Langkah kakinya berputar setengah lingkaran, tangannya menepak di udara, lapisan cahaya kehijauan muncul di depannya, menahan gempuran rambut-rambut itu. Percikan api spiritual memancar, menimbulkan ledakan kecil yang membuat tanah bergetar. Setiap serangan membawa aroma busuk dan hawa dingin yang menembus tulang. Warijan menjajak tanah, memutar tubuhnya ke atas sambil mengumpulkan energi murni. Api merah kemasan keluar dari telapak tangannya, mengoyak sulur-sulur rambut yang terus mengejarnya. Sementara itu, dari tubuh Wewe Gombel muncul pusaran hitam yang menelan cahaya api itu hingga nyalanya meredup. Pertarungan menjadi badai antara cahaya dan juga bayangan. Udara berputar, dedaunan berterbangan, tanah terangkat oleh gelombang energi. Rambut-rambut panjang itu kembali melesat dan menembus perisai energi pelindung Warijan. Dengan kemampuannya yang sudah sangat terasa, Warijan menekuk lutut sambil menempelkan telunjuk ke tanah. Dia memejamkan mata, lalu mulut yang bergumam membacakan ajian Sindung Geni, ajian mematikan yang diturunkan oleh sang guru dan kini menjadi ajian andalannya. Dengan cepat, debu-debu di sekitarnya berubah menjadi butiran panas yang berwarna merah menyala. Tanah bergetar keras, langit memancarkan cahaya merah, dan tanpa ragu Warijan melesatkan ajian tersebut yang menciptakan pusaran api besar dan bergulung ke arah Wewe Gombel tersebut. Pusaran api itu menggulung dengan kecepatan dahsyat, memutar udara hingga menimbulkan raungan keras yang menggetarkan tanah. Hawa panas menjalar ke segala arah, membakar dedaunan dan membuat udara di sekitarnya bergetar seperti kaca retak. Api memanjang ke arah langit, membentuk lingkaran merah yang berputar di atas kepala Warijan. Wewe Gombel itu berusaha melawan. Rambut-rambutnya yang panjang menjulur liar berubah menjadi ratusan bilah hitam yang menembus pusaran api. Namun, setiap helaian rambut yang menyentuh bara langsung terbakar dan hancur menjadi abu. Tubuh makhluk itu bergetar keras, berusaha menahan arus energi yang kini mengurungnya dari segala sisi. Langit di atas mereka tampak membara, cahaya merah memantul di permukaan sungai, menciptakan bayangan menakutkan yang menari di antara kabut. Suara gemuruh bergema panjang, seolah bumi sendiri ikut menyaksikan benturan dua kekuatan besar yang tak semestinya bertemu. Pusaran api semakin mengecil, memadat, hingga menjadi seperti pusaran mata badai. Dari dalamnya, kilatan cahaya berwarna emas menembus keluar, menyayat udara dengan tajam. Energi panasnya membuat pepohonan di sekitar meledak kecil, mengeluarkan bunyi retakan bertubi-tubi. Tubuh Wewe Gombel terangkat dari tanah dan berputar di dalam gulungan api. Dari celah kabut yang tersisa, tampak siluetnya meronta hebat. Namun, semakin kuat ia melawan, semakin rapat api itu menelan wujudnya. Suara gaib bergema di udara, samar, berat, dan menyerupai jeritan ribuan roh yang terseret bersama kobaran tersebut. Udara di sekitar sungai bergetar. Kabut hijau yang semula menebal kini tersedot ke dalam pusaran api dan menghilang satu demi satu. Dalam beberapa saat, semua berubah menjadi terang menyilaukan. Cahaya merah dan emas berpadu menjadi ledakan besar yang membelah kesunyian malam. Gelombang panas yang menyapu hingga ke perbukitan, membuat dedaunan bergoyang dan ranting pohon bergetar keras. Lalu, perlahan-lahan segalanya mereda. Api itu padam dengan sendirinya, menyisakan lingkaran tanah hangus di sekitaran Warijan. Asap putih tipis mengepul dari permukaan tanah, membawa aroma hangus bercampur wangi kenanga yang samar. Warijan menarik nafas panjang.
Hawa panas di sekitarnya perlahan sirna, berganti kesejukan yang lembut. Namun di hadapannya, sosok makhluk gaib yang kini lemah tak berdaya itu mulai berubah wujud. Tubuh makhluk itu bergetar pelan. Kabut hijau yang semula melingkupinya kini terseret angin malam, memperlihatkan sosok perempuan dengan kebaya hitam dan jari gelap yang basah oleh embun. Rambut panjangnya masih menutupi sebagian wajah, tapi aura yang mengelilinginya kini berubah, tak lagi menakutkan, melainkan sedih dan rapuh. Warijan menduduk sedikit. Matanya memindai energi yang tersisa. Cahaya dari ajian jagat geni masih berpendar di sekelilingnya, menahan sisa kekuatan gelap yang mencoba bangkit. Sosok perempuan itu bergerak lambat, tubuhnya setengah melayang di atas tanah yang hangus, lalu jatuh bersimbol. Di sekelilingnya, dedaunan bergoyang tanpa angin, dan bunga kenanga yang semula tenggelam dalam kabut muncul perlahan, memancarkan wangi lembut. Riak air di sungai mengikuti gerakannya, berputar kecil seperti alam itu sendiri menahan nafas. Perlahan, sisa energi gelap yang melekat di tubuh perempuan itu menguap dalam bentuk asap tipis. Setiap helai rambutnya yang menempel pada tanah seakan memudar, menyatu dengan udara malam. Tubuhnya mengecil, posturnya menunduk, menunjukkan kelemahan yang sebelumnya tersembunyi di balik wujud menyeramkan. "Maafkan aku, Nyi," ujar Warijan yang seolah menyesali apa yang sudah dilakukannya. "Sekarang tolong tunjukkan di mana kedua anak itu yang telah kau bawa masuk alam ini, Nyi," imbu Warijan lagi dengan tegas. Belum sempat sosok perempuan itu menjawab, dari arah belakang muncul satu anak lelaki dan satu anak perempuan. Keduanya menghampiri sosok tersebut lalu membantunya untuk duduk. "Jangan, Pale, jangan sakitin Bomi," ujar anak perempuan itu sambil menatap ke arah Warijan. Warijan menunduk sejenak, menahan nafasnya. Pandangannya tetap tertuju pada sosok perempuan itu dan anak-anak yang duduk di sampingnya. Meski tubuhnya lelah, aura tenang yang ia pancarkan membuat energi di sekitaran mulai tenang. Dengan gerakan pelan, ia menurunkan tangannya dari posisi siap bertarung, menunjukkan bahwa ancaman telah berlalu dan ia hanya ingin memastikan keselamatan mereka. Matanya menyapu kedua anak itu, memastikan tidak ada luka atau rasa takut yang terlalu membekas. Perlahan, dia melangkah mendekat ke arah mereka dengan hati-hati. Langkahnya mantap namun lembut, menandakan bahwa ia hadir bukan untuk memaksakan kehendak, melainkan menyeimbangkan situasi antara dunia manusia dan energi gaib yang masih tersisa. "Maafkan Palian, Dok. Palian tidak bermaksud menyakiti Mbok Mi," ujar Warijan sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Nah, sekarang kalian harus pulang karena ibu dan bapak kalian sudah menunggu," imbu Warijan dengan lembut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Warijan, kedua anak itu menatap ke arah sosok perempuan berkebaya hitam yang mereka panggil dengan sebutan Mbok Mi. Sosok perempuan itu mengangguk pelan sambil tersenyum seraya meminta keduanya untuk mengikuti apa yang diminta oleh Warijan. "Tapi kami masih mau bermain di sini, Pak Le," ujar anak perempuan itu sambil menatap ke arah Warijan. "Kalian tidak boleh terlalu lama di sini karena di sini itu bukan alam kita, Ndok," balas Warijan lagi dengan lembut. "Tapi Mbok Mi baik, Pak Le. Dia sudah membuatkan kami ayam ingkung dan juga ayam bakar. Rasanya juga sangat enak," balas gadis kecil itu lagi. "Ya Pale, di sini aku punya banyak mainan dan juga punya banyak teman," sambung bocah laki-laki yang sedari tadi hanya dia memperhatikan. Warijan menunduk sejenak,
menatap kedua anak itu dengan tatapan lembut, namun memancarkan ketegasan sekaligus kasih sayang. Ia menghela nafas, membiarkan sejenak udara malam yang dingin menenangkan suasana. "Ulang, Lando. Ikuti apa kata Pak Le ini," ujar sosok Mbok Mi sambil mengusap wajah gadis kecil itu lagi. "Ikutlah bersama Pak Le," ibunya lagi sambil mengusap kepala anak laki-laki itu. "Tapi apa aku bisa kembali ke sini lagi, Mbok?" tanya gadis kecil itu penasaran. "Nanti kalau Simbok kangen, biar Simbok aja yang datang menemui kalian, Dok," ujar Mbok Mi penuh haru. Perlahan Warijan meraih tangan anak laki-laki dan tangan anak perempuan itu, lalu menggenggamnya dengan hangat dan mantap sambil menganggukkan kepala kepada sosok Mbok Mi. Dia mulai berdiri dan hendak pergi, namun belum sempat ia melangkah, sosok itu memberitahu Warijan akan apa yang harus ia lakukan. "Sesampainya dia di duniamu, segera berikan air kelapa gading untuk dua anak ini," ujarnya sambil menundukkan kepala. "Baik, Nyi, terima kasih," balas Warijan dengan tenang. Kabut di sekitaran tempat itu mulai menebal. Sosok Mbok Mi masih terlihat duduk sambil menatap ke arah Warijan dan dua anak itu. Senyumannya sabar namun menenangkan. Warijan terus melangkah dengan mantap namun pelan sambil terus mengarahkan anak-anak itu menjauh dari tempat sosok Mbok Mi berada. Setiap gerakan Warijan tampak penuh perhitungan, menuntun mereka tanpa menimbulkan rasa takut serta menjaga agar energi gaib yang tersisa tidak meleset atau mengganggu anak-anak. Anak-anak itu menoleh sekali lagi ke arah sosok perempuan itu, kemudian perlahan mengikuti Warijan. Senyum perempuan itu tetap tertahan di bibirnya. Helai rambut panjangnya bergerak ringan, menandakan penerimaan dan perpisahan yang damai. Perlahan mereka semakin menjauh dari dunia gaib yang ditinggalkan, menuju cahaya lembut desa yang terlihat di kaki bukit, tempat di mana orang tua mereka menunggu dengan cemas namun penuh harap. Sementara itu, Hendra, Kipli, dan Rodi serta Mbah Wito dan warga desa lainnya sudah berkumpul di pinggir sungai kecil itu. Mereka hendak melakukan ritual dengan menyiapkan berbagai macam sesaji. Namun sebelum ritual itu dimulai, tiba-tiba angin berembus kencang yang diikuti gumpalan kabut yang datang dari rumpun bambu yang ada di seberang sungai. Dan tidak lama kemudian Warijan muncul bersama kedua anak yang hilang sejak sore tadi. Tiba-tiba suasana hening yang tadi mencengkam berubah menjadi hiruk-pikuk. Warga desa berteriak penuh kegembiraan, sebagian meloncat sambil menunjuk-nunjuk ke arah Warijan yang muncul bersama kedua anak itu. Tangis haru bercampur tawa terdengar bersamaan, mengisi malam yang sebelumnya dipenuhi ketegangan. Beberapa warga berlari mendekat, membawa obor dan lampu senter yang berkelap-kelip, menyoroti Warijan dan anak-anak yang berjalan perlahan menuju mereka. Suasana malam yang sebelumnya diselimuti kabut dan energi gaib kini penuh kegembiraan, tawa, dan sorak-sorai. Warijan tetap tenang, melangkah perlahan, memastikan kedua anak itu tetap aman di sisinya. Tangan mereka digenggam erat, menandakan rasa aman setelah pengalaman yang menegangkan. Warga desa bergerak menyambut mereka. Sebagian memeluk anak-anak itu, sebagian lagi bersujud singkat sebagai ungkapan syukur.
Aroma dupa dan bunga sesaji menyebar, bercampur dengan semangat riuh warga. Riak sungai yang sebelumnya bergejolak kini tampak tenang, memantulkan cahaya obor yang berkelap-kelip, seolah alam juga ikut merayakan kembalinya keseimbangan malam itu. Teriakan, sorak, dan tangis haru memenuhi udara. Malam itu berubah menjadi momen sukacita, menandai selesainya bahaya yang mengancam desa. Warijan menatap sejenak ke arah rumpun bambu yang telah menelan energi gaib, kemudian memusatkan perhatian kembali pada anak-anak yang kini berada dalam pelukan aman orang tua mereka. "Tolong carikan air kelapa gading untuk kedua anak ini ya Pak," ujar Warijan dengan tegas. Mendengar hal itu, beberapa warga desa langsung bergerak sigap. Mereka langsung mencari kelapa gading seperti yang diminta oleh Warijan. Sementara itu, Warijan menunduk, menatap kedua anak itu dengan lembut, memastikan mereka tetap tenang saat air kelapa gading disiapkan. "Terima kasih, Kang. Terima kasih sudah menyelamatkan nyawa dari dua anak ini," ujar sosok lelaki tua yang menjadi sesepuh di desa itu. "Ini semua memang kesalahan kami, karena kami sudah lama tidak memasang sesaji di sini," imbunya lagi sambil memejamkan mata. "Iya Mbah, tapi sebaiknya gerbang gaib yang ada di rumpun bambu itu ditutup saja Mbah, agar tidak terjadi lagi kejadian semacam ini," ujar Warijan menjelaskan. "Apakah itu bisa dilakukan, Kang?" tanya Mbah Wito penasaran. "Bisa Pak, nanti setelah saya menghilangkan energi gaib yang masih menempel pada tubuh kedua anak ini, saya akan menutup gerbang gaib yang menghubungkan istana makhluk itu dengan desa ini," ujar Warijan lagi menjelaskan. Tidak lama kemudian, beberapa warga kembali datang dengan membawa beberapa buah kelapa gading. Aroma segar dari kelapa itu menyebar, memecah aroma dupa dan sesaji yang masih menguar di udara. Anak-anak itu menatap gelas-gelas berisi cairan putih bening itu dengan mata berbinar, seakan merasakan energi yang menenangkan dari minuman tersebut. Mbah Wito membantu menyiapkan tempat duduk darurat di tepi sungai, memastikan anak-anak bisa duduk dengan aman dan nyaman. Hendra dan Kipli berdiri di dekat Warijan, siap membantu jika ada hal-hal yang membutuhkan perhatian segera. Air kelapa gading itu dituangkan perlahan ke dalam gelas kecil dan anak-anak itu meminumnya dengan hati-hati. Seketika energi mereka tampak kembali pulih. Wajah mereka yang semula pucat kini memerah, mata berbinar, dan tawa kecil kembali terdengar. Warijan mengamati dengan seksama, menempelkan telapak tangannya pada kepala anak itu satu persatu. Gelombang energi halus memancar darinya, meresap ke dalam tubuh mereka, membersihkan sisa-sisa energi gaib yang menempel. Anak-anak itu terlihat mengerang pelan ketika energi mengalir, tapi segera wajah mereka memerah, nafas kembali normal, dan mata mereka berbinar dengan segar. Setelah memastikan kedua anak itu benar-benar aman, Warijan mengalihkan pandangannya ke arah rumpun bambu yang semula menjadi gerbang bagi makhluk gaib. Dia memusatkan energi spiritualnya, membentuk lingkaran perlindungan di sekelilingnya. Angin malam berembus pelan, membawa aroma kenanga yang lembut. Dengan gerakan tangan yang mantap, Warijan melantunkan mantra tanpa suara. Energi memancar dari telapak tangannya, berbentuk cahaya berpendar yang menembus rumpun bambu. Cahaya itu berputar, menyelimuti batang-batang bambu, lalu meresap ke tanah di sekitarnya. Perlahan, kabut hijau yang sebelumnya menutupi rumpun bambu itu memudar, berganti oleh udara malam yang sejuk dan bersih. Warga desa menyaksikan dengan kagum.
Suara angin, riak air sungai, dan gemerisik dedaunan seolah menunduk, mengikuti ritme energi yang dilepaskan Warijan. Beberapa saat kemudian, Warijan menepuk tanah di depan rumpun bambu menandai akhir dari ritual menutup gerbang gaib. Energi yang semula liar kini membeku dan menetap dalam bentuk pelindung halus di sekeliling desa. Rumpun bambu itu tampak biasa, tidak lagi menebarkan kabut atau aura menyeramkan. Warijan menarik nafas panjang, memastikan seluruh energi sudah stabil, lalu perlahan berdiri tegak, matanya menatap ke arah desa, ke rumah-rumah yang kini terlihat damai di bawah sinar bulan. Dan dia tahu bahwa malam ini keseimbangan antara dunia manusia dan alam gaib akhirnya kembali terjaga. Mbah Wito menatap Warijan dengan mata berbinar. Suara penuh hormat terdengar di antara bisikan warga. Energi gaib yang menakutkan telah berhasil ditenangkan dan keseimbangan alam dijaga. Warijan membalas dengan senyuman tenang. Ia menunduk sejenak lalu memusatkan pandangan ke langit malam. Angin sepoi-sepoi membawa aroma bunga kenanga yang menenangkan, seakan malam itu sendiri memberi restu. Suasana menjadi hangat, damai, dan penuh rasa syukur. Semua yang hadir merasakan energi ketenangan yang menyejukkan hati, menandai berakhirnya malam yang penuh ketegangan dan misteri. Warijan menatap kedua anak itu, memastikan mereka aman, lalu perlahan melangkah menuju desa bersama mereka. Setiap langkahnya mantap, penuh kewaspadaan namun lembut, seolah membawa pesan bahwa dunia manusia dan dunia gaib bisa hidup berdampingan bila dihormati. Malam itu, suasana desa kembali damai. Langit gelap penuh bintang, tampak lebih terang dari biasanya, seakan menandai harapan dan perlindungan yang baru saja terbentuk. Kabut malam perlahan menghilang, menyisakan udara segar dan tanah basah yang wangi. Dan di tepian sungai kecil itu, Warijan berdiri sesaat, menatap rumpun bambu yang kini sunyi, sebelum akhirnya mengantar anak-anak itu pulang ke rumah, meninggalkan malam yang penuh dengan misteri bahaya, sekaligus keberanian dan keteguhan hati yang kini menjadi legenda bagi seluruh warga desa. Di balik semuanya, terdengar desiran angin lembut yang seakan berbisik, keseimbangan telah kembali. Namun, jagalah selalu batas antara manusia dan alam gaib. Dan malam itu selamanya akan dikenang sebagai malam di mana keberanian, kesabaran, dan kebijaksanaan mampu menundukkan kegelapan, membawa cahaya, dan menenangkan jiwa-jiwa yang tersesat. Selesai. Wow, luar biasa. Warijan akhirnya sekali lagi berhasil menolong warga desa. Dan kali ini warga desa yang ditolong adalah orang yang kehilangan anaknya. Dua anak yang hilang, anak cewek dan anak cowok. Hilangnya ketika sedang bermain di tepian sungai, dicari-cari itu nggak ketemu, tapi ternyata mereka disembunyikan oleh makhluk gaib yang memang terkenal suka menculik anak kecil, yaitu sosok Wewe Gombel. Waduh, ini sosok Wewe Gombel memang menjadi mitos ya di kalangan masyarakat Jawa dan sekitarnya, karena memang menurut mitos yang beredar, Wewe Gombel ini suka menculik anak kecil ya, dan biasanya waktu penculikannya itu adalah ketika di waktu surup, teman-teman. Jadi makanya memang kalau termasuk saya dulu juga ya, kalau misalkan menjelang maghrib pasti disuruh masuk tuh, masuk. Kalau dulu kakek saya bilangnya sendekala gitu, karena kakek saya kan orang Jawa ya, jadinya bilang sendekala. Di beberapa bagian ada yang bilang surup, ada yang bilang sandiakala, macam-macam, intinya sama ya. Dan waktu maghrib atau waktu surup ini adalah waktu yang disinyalir untuk pergantian tuh, di mana makhluk astral entitasnya itu akan beraktivitas di saat itu, memulai aktivitasnya, dan di saat inilah Wewe Gombel muncul. Waduh, ngeri banget ya. Dan dari beberapa info yang saya dapat, bahwasanya ketika Wewe Gombel itu menculik anak kecil, itu anak kecilnya dibuat bisu tuh.
ketika dia sudah ditemukan kembali ke alamnya, itu udah nggak bisa ngomong. Jadi tujuannya apa sih? Biar dia nggak bisa menceritakan sosok yang menculik dia, sosok Wege Gombel itu sendiri. Dan nauzubillah min dzalik, ya biasanya yang sudah diculik tapi bisa kembali lagi, ini biasanya kebanyakan sudah tidak normal lagi, nauzubillah min dzalik. Dan tapi alhamdulillah ya, dalam kisah barusan Warijan bisa mengambil 2 anak kecil itu dan kembali dengan selamat dan diberikan air kelapa gading, teman-teman. Tujuannya adalah untuk menetralisir kesadaran mereka berdua supaya benar-benar normal, nggak ada kekurangannya. Waduh, memang air kelapa untuk netralisir sih ya, di dunia nyata juga. Luar biasa sekali kisahnya, bagaimana akhirnya Warijan berhasil menyelamatkan warga desa. Dan mari kita ambil hikmah yang baik ya dari kisah barusan dan dibuang yang buruk-buruknya. Dan buat Mas Untung, terima kasih atas izinnya untuk saya bisa membawakan kisah yang luar biasa ini. Ditunggu lagi untuk kisah Warijan selanjutnya. Dan buat teman-teman, silakan yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di share ya link videonya agar teman-teman yang lain agar bisa ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.